Halo guys, kembali lagi bersama saya Victoria Luki dan rekan saya Lydia Martilanova. Nah, di sini kami akan membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, saya mau bertanya nih, cerpen itu apa sih bagi teman-teman? Cerita pendek. Oh, bukan. Itu kepanjangannya. Jadi, cerpen adalah sebuah karangan yang berbentuk prosa naratif, fiktif, yang isinya cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Nah, tadi kan udah membahas nih apa itu pengertian cerpen. Nah, di SD kan kita udah pelajari nih cerpen itu apa, SD, SMP sampai SMA. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang unsur intrinsik pada cerpen. Jadi saya mau tanya nih, unsur pada cerpen itu ada berapa? Ayo. 7. Oh iya, benar. Nah, dari ketujuh itu apa-apa aja sih yang terdapat unsur intrinsiknya? Coba sebutkan, Kak. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang membelakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen, biasanya tema jarang ditulis secara tersurut oleh pengarangnya. Nah, tema memiliki sifat umum. Oleh karena itu, tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seorang, sejarah, dan lain-lain. Nah, yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan pengertian penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi 3 karakter, yakni yang pertama itu protagonis atau baik, yang kedua antagonis, kurang baik atau buruk, dan yang terakhir itu adalah tritagonis atau netral. Lanjut Yang ketiga, alur atau plot. Alur adalah jalan pola penggambaran atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Adanya alur menjadi cerita akan menjadi kesatuan yang utuh pada pola penggambaran cerita. Suatu cerpen harus menarik, sehingga pembaca dapat terdorong untuk membaca cerita sampai akhir. Lanjut yang keempat. Yang keempat adalah latar. Latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar sering digunakan untuk memperkuat dan meyakinkan si pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Sedangkan latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual maupun imajinatif. Yang kelima, gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Selain itu, gaya bahasa digunakan dalam menciptakan suatu nada dan suasana persuasif serta dialog supaya mampu memperhatikan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Gaya bahasa disebut dengan majas. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan suatu cerita. Sudut pandang terdiri dari orang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat.
Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang membunuhkan, sifat pantang menyerah, dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik dalam cerpen. Sekian dari pembahasan yang mungkin kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.